Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, seperti biasa satu hari setelah pertandingan ya, kita akan membahas pertandingan kemarin Arsenal bertamu ke kandang West Ham ya di London Stadium, di mana kita berhasil membantai ya ini membantai West Ham 6 gol tanpa balas gitu ya. Dan itu memang kemarin pertandingan yang sangat luar biasa, di mana kita ya ini memberikan peringatan kepada tim-tim lain ya, ini terutama untuk Manchester City dan Liverpool, bahwa kita menjadi pesaing untuk merebut gelar juara EPL gitu ya. Jadi pertandingan kemarin itu menjadi satu sebagai satu pesan gitu, bahwa kita di sini serius untuk mengejar juara EPL gitu. Nah, memang sih kemarin pertandingan membuat kita masih tetap di posisi 3, jadi posisi tidak berubah. Liverpool masih di puncak, Manchester City di peringkat 2, dan kita di peringkat 3. Jadi perbedaan kita dengan Manchester City itu hanya dari jumlah gol. Manchester City masih lebih banyak 2 gol saya kalau nggak salah dibanding Arsenal ya. Tapi selisih gol kita sudah sama. Jadi kemarin seharusnya kalau kita bisa nambahin 1 gol lagi aja, jadi 7-0 ya, kita bisa ada di atas Manchester City harusnya gitu. Jadi kita harusnya kemarin bisa merebut posisi 2 kalau kita kemarin bisa mencetak 7 gol. Tapi ya nggak masalah. Ini ya, pertandingan kemarin tetap satu hal yang luar biasa. Dan hal pertama yang saya ingin bahas ini adalah tentang Nicolas Hofer ya. Nicolas Hofer sebagai pelatih spesialis bola mati gitu ya. Jadi pelatih set piece Arsenal Nicolas Hofer menurut saya perlu mendapatkan satu bukan satu penghargaan lah ya, tapi satu rekognisi gitu ya. Harus kita beri penghargaan dari kita sebagai fans, sebagai orang yang berjasa bagi Arsenal saat ini. Karena apa? Arsenal saat ini adalah raja dari bola mati gitu ya, dengan 16 gol di seluruh pertandingan. Dengan kita kemarin dari 6 gol itu 3 adalah dari posisi bola mati gitu ya. Golnya itu 3 dari posisi bola mati. Nah, inilah pengaruh Hover yang sangat luar biasa. Dan harus diakui bahwa kita sekarang ini menjadi salah satu pesaing EPL karena efektivitas kita dalam dalam membuat gol dari posisi bola mati. Banyaknya variasi yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa Arsenal lakukan pada saat terjadi tendangan bebas, tendangan pojok gitu, membuat lawan ini sangat pusing gitu kan, untuk bagaimana menjaga para pemain Arsenal gitu. Karena variasi-variasi yang dilakukan oleh para pemain Arsenal pada saat melakukan tendangan bola mati ini sangat membingungkan bagi lawan gitu ya. Dan ini semua menurut saya adalah hasil latihan dari Nicolas Hover gitu kan, sebagai pelatih spesialis bola mati gitu. Nah, selanjutnya saya mau ngomong ini tentang Leandro Trossard ya. Oke, kita mau ngomong tentang Trossard. Ya, ini kemarin dia dengan 1 gol ya. Lalu ada total 5 tendangan, di mana ini dia punya expected goals-nya itu adalah 0,75 ya. Lalu dia ini shot akurasinya 2 dari 5 ya. Jadi dari 5 tendangan itu 2 on target. Dia melewatkan 1 kesempatan emas, ada 59 sentuhan bola, 10 sentuhan itu ada di kotak penaltinya West Ham ya. Oke, nah ini jadi Trossard dia kemarin mencetak 1 gol, tapi sejak dari awal pertandingan sampai dia mencetak gol pertamanya itu saya melihat paling nggak ada 3 percobaan tendangan
atau header yang dia pengen lakukan gitu. Jadi dia memang dari awal mati-matian sekali ingin mencetak gol. Dan disinilah saya juga mau bahas tentang kebutuhan central forward Arsenal gitu. Kenapa? Karena dengan pertandingan kemarin itu saya lihat Arsenal ini kembali pada apa ya? Kembali pada pakemnya gitu. Kembali pada pakem Arsenal di mana itu kita tidak punya apa ya? Tidak punya pencetak gol, dalam artian tidak ada satu orang yang menjadi dikenal di Arsenal sebagai dia adalah pencetak golnya Arsenal gitu ya. Dan ini ada satu hal yang bagus gitu. Kita lihat kemarin Trossard, Saka, Martinelli dan juga Havertz gitu ya, itu bisa bertukar-tukar posisi di depan. Kadang kita lihat Trossard di tengah, kadang kita lihat Trossard di kiri, kadang kita lihat Trossard di kanan. Saka juga kadang di tengah, kadang di kanan. Martinelli juga kadang di tengah, kanan, dan di kiri gitu ya. Jadi sangat cair gitu perubahan posisi dari keempat pemain ini. Tidak ada pencetak gol khusus gitu, sehingga lawan ini juga bingung siapa yang harus dijaga gitu. Inilah kelebihan permainan Arsenal yang makanya sampai sekarang saya masih bilang Arsenal itu tidak butuh yang namanya striker murni gitu ya. Apa yang disebut oleh fans Indonesia striker murni ini tidak dibutuhkan oleh Arsenal. Ya, bahwa saya mengatakan bahwa kita harus punya upgrade dari Eddie Nketiah ya. Tapi bahwa upgrade dari Eddie Nketiah ini pun bukan tipe striker murni ya. Jadi dengan kemarin permainan Trossard, lalu sebelumnya dengan permainan kayak Havertz, tipe permainan Arsenal central forward ini bukanlah striker murni. Jadi bukan orang yang memang benar-benar di tengah sebagai target man gitu. Kita tidak bermain dengan target man. Dan pertandingan kemarin ini, saya bahkan berani bilang 4 pertandingan terakhir ini membuktikan bahwa kita tidak membutuhkan striker murni gitu ya. Ini makanya sangat penting bagi teman-teman juga melihat gitu ya. Pola permainan Arsenal ini berbeda gitu kan dengan tim-tim seperti Manchester City, lalu Liverpool gitu ya. Manchester United juga saat ini gitu ya, bahwa yang mereka membutuhkan satu pencetak gol yang apa ya, yang menjadi ujung tombak. Arsenal tidak punya ujung tombak ya. Jadi memang dengan formasi yang sangat cair di mana para pemain bisa berganti-ganti posisi pada berbagai macam kondisi gitu ya. Inilah yang membuat Arsenal sangat ditakuti gitu, bahwa tidak ada siapa yang bisa dijaga karena semua bisa mencetak gol. Bahkan kemarin kalau kita lihat gitu kan, dua pencetak gol kita itu adalah central back kita, 2 central back ya, satu dari Saliba, satu dari Gabriel Magalhaes. 2 gol pembuka kita dari 2 back kita gitu, karena siapa yang mau dijaga gitu di Arsenal. Kalian jaga penyerang kita, defender kita yang cetak gol gitu ya. Itu jadi menurut saya bahwa kemarin permainan Trossard, Saka, dan Martinelli itu membuktikan bahwa kita tidak butuh striker murni gitu ya. Itu ya. Berikutnya saya mau ngomong tentang kapten fantastik kita ya, Martin Odegaard, di mana dia kemarin menjadi man of the match gitu kan, secara resmi man of the match. Dan banyak kemarin yang mengeluhkan dalam artian kenapa kok man of the match-nya Odegaard, kenapa kok bukan kok bukan si Declan Rice yang dia 2 assist dan 1 gol. Kita lihat ya, ini statistiknya Martin Odegaard ya. Dia di sini
punya 123 sentuhan bola ya, satu dribble yang berhasil, 12 passing. Ini ada, bentar, satu apalagi dia defense ya, ini duelnya 3 kali memenangkan duel. Lalu dia juga banyak sekali kemarinnya melakukan passing, dan dia kemarin itu kalau saya nggak salah dia menciptakan, nah ini ya, passingnya ada 109 passing akurat dari 115 percobaan passing, lalu 7 kesempatan yang dia ciptakan gitu. Lalu secara pertahanan dia juga sangat aktif ya, dengan 5 kali merebut bola kembali, 2 tindakan pertahanan, 1 kali mencegat bola gitu. Ini Odegaard ini kemarin memang benar-benar menguasai lapangan tengah. Jadi kenapa man of the match ini kemarin Odegaard? Karena Odegaard itu kemarin kalau teman-teman lihat, dia yang melakukan passing terbanyak di lapangan tengah ya, dan dia sangat aktif di berbagai posisi di seluruh lapangan. Odegaard ini adalah orang yang menjadi bos lapangan tengah. Ya, jadi bos lapangan tengah itu kemarin Odegaard, di mana dia benar-benar mengacaukan midfield West Ham dan menjadi titik pusat dalam penyerangan Arsenal juga. Penyerangan dan pertahanan Arsenal semua itu yang mengatur itu adalah lewat Odegaard gitu. Ya, jadi Odegaard ini kemarin memang sangat luar biasa. Makanya saya bilang bahwa sangat benar bahwa man of the match ini adalah Odegaard, bukan Declan Rice. Karena ini memang otak dari permainan Arsenal kemarin itu adalah dari Odegaard. Ya, jadi semua aliran penyerangan pertahanan itu semua mengalir lewat Odegaard gitu. Jadi kapten fantastik memang kemarin ya, walaupun dia tidak mencetak gol, dan ada beberapa kali menurut saya dia mencoba mencetak gol dan tidak berhasil, sehingga banyak yang bilang wah ini Odegaard ini mainnya selfish gitu kan. Enggak gitu. Coba dilihat lagi pertandingan kemarin, semua aliran penyerangan dan pertahanan itu mengalir lewat Odegaard gitu ya, dari kiri, kanan, tengah. Odegaard ini kemarin yang memang ngebos ya, yang menguasai lapangan tengah ini kemarin Odegaard gitu. Ya, itu yang saya mau ngomong tentang kapten fantastik kita. Lalu berikutnya saya mau ngomong juga ini tentang Ethan Nwaneri ya. Ethan Nwaneri yang diberi kesempatan untuk turun bermain ini kemarin di menit ke-70 gitu ya. Nah, ini ya, dia masuk ke menit ke-77. Nah, Ethan Nwaneri hanya 13 menit ya dia bermain, tapi cukup besar kontribusinya dengan 20 sentuhan, dan 2 itu adalah di kotak penalti lawan sentuhan bolanya. Ini ada 2 duel, di mana dia memenangkan 1 duel ya, ini lalu dia dilanggar 1 kali dan melakukan 1 kali pelanggaran. Nah, Ethan Nwaneri ini dengan usia 16 tahun ini digadang-gadang memang sebagai bintang Arsenal berikutnya yang bisa menembus tim utama ya. Dan yang terpenting kemarin itu menurut saya adalah dari Arteta yang mengatakan bahwa Ethan Nwaneri ini sudah dipercaya oleh teman-teman setim di tim utama Arsenal. Jadi bahwa ketika kemarin ya kita sudah unggul 6-0 ya, itu para pemain Arsenal itu yang mengusulkan kepada Arteta untuk memasukkan Nwaneri. Jadi bahwa memang ini para pemain Arsenal ini sudah merasakan adanya kepercayaan kepada Nwaneri, untuk Nwaneri ini dimasukkan ke dalam permainan. Ya, walaupun pada kondisi kita memang sudah menang
secara total lah, maksudnya udah tidak ada kemungkinan bagi West Ham untuk bisa kembali ke dalam permainan gitu ya. Itu tetap bahwa usul dari para pemain Arsenal itu menunjukkan bahwa mereka ada satu kepercayaan kepada Nwaneri untuk bisa tetap menjaga penyerangan Arsenal kemarin ya. Ya walaupun juga kemarin itu ya sebenarnya saya juga sudah ngomong lah itu di menit ke-70 itu pasti para pemain ini akan diganti semua lah untuk menjaga untuk menjaga kebugaran gitu kan. Jadi ya memang benar di menit ke-67 ya udah mulai ditarik-tarikin, kita mulai mengendorkan serangan karena sudah pada mode untuk apa ya itu menjaga kebugaran, jadi udah tidak ngegas lagi ya. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita bisa mencetak 1 gol lagi kita bisa naik ke posisi 2, tapi ya nggak masalah sih menurut saya kemarin ya kita agak mengendorkan serangan di menit ke-70. Kenapa? Karena memang liga masih panjang gitu ya, dan kita masih harus memenangkan pertandingan-pertandingan lain gitu. Ya, untuk poin kelima, biasanya poin kelima ini kan saya membahas tim lawan ya, memberikan poin kepada tim lawan, bagaimana permainan mereka. Cuman untuk kali ini saya tidak ada satu hal yang bisa saya ngomong tentang West Ham, karena memang kemarin menurut saya permainan mereka parah banget gitu ya. Jadi saya mau memasukkan poin kelima ini untuk Declan Rice gitu ya, dimana kemarin Declan Rice ini menjadi juga satu titik penting bagi Arsenal, karena dia ini yang melakukan bola-bola mati dari Arsenal yang berujung kepada gol gitu ya. 2 gol itu dari tendangan sudut dia gitu kan, dan satu dari tendangan dia yang dari luar kotak penalti, di mana itu ada satu miskomunikasi antara Odegaard dan siapa ya kemarin itu, Odegaard dan Havertz kalau nggak salah, ada miskomunikasi sehingga bola lolos dari kedua pemain ini, Odegaard dan Havertz, tapi di situ ada ada Rice yang pada pada posisi yang pas sekali ya, melihat bola dan dia langsung menendang dari luar kotak penalti, dan itu menjadi gol yang luar biasa dari luar kotak penalti. Itu biasanya gol-golnya dulu itu model-model golnya Granit Xhaka gitu ya. Musim lalu itu gol-golnya Granit Xhaka modelnya kayak begitu gitu. Nah ini jadi Declan Rice ini kemarin menurut saya juga perlu diberi penghargaan gitu ya, karena menurut saya ini kemarin dia secara tidak fair menurut saya itu diejek oleh para fans West Ham gitu kan. Kemarin setiap kali dia di menit-menit awal lah, 20 menit awal, setiap kali dia menyentuh bola itu selalu dari pendukung West Ham itu selalu ada yang bu dia gitu kan, selalu ada yang mengejek dia itu, selalu terdengar sekali dengan jelas ada yang bu gitu setiap kali dia menyentuh bola gitu. Padahal ya oke lah bahwa dia mantan pemain bintang West Ham, dan menurut saya para pendukung West Ham harusnya tetap lebih memberikan penghargaan kepada Declan Rice. Kenapa? Karena dia yang membawa mereka menjuarai satu Piala Eropa ya, Conference League musim lalu. Jadi dia menurut saya yang menjadi yang gendong West Ham gitu kan. Dan kemarin menurut saya sangat tidak fair bagi para pendukung West Ham untuk mengejek dia gitu. Dan memang kemarin ya Declan Rice yang kalau saya bilang yang menang gitu kan, dengan dia akhirnya dia juga menjadi pencetak gol terakhir Arsenal, dan dia menolak untuk merayakan golnya itu, walaupun sebenarnya kalau dia merayakan golnya itu menurut saya sangat-sangat terjustifikasi, apalagi dengan tingkah laku para pendukung West Ham saat itu gitu ya. Tapi dia tetap
lebih berkelas gitu ya, menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemain. Dia tidak melakukan selebrasi pada saat dia mencetak gol gitu ya. Ya, itu ya teman-teman 5 hal dari pertandingan kemarin yang menurut saya sangat menarik. Kalau teman-teman ada hal lain yang menurut teman-teman menarik, boleh yuk tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini, dan terima kasih juga kemarin sudah nemenin saya nonton secara langsung pertandingan West Ham melawan Arsenal juga. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa ke video kita berikutnya.